pagi semuanya, kelas 4. Apa kabar kalian hari ini? Ya, semuanya pasti sehat ya hari ini. Oke, kelas 4. Hari ini kita akan melanjutkan ya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang hak dan kewajiban. Kalau kemarin hak dan kewajiban dalam menggunakan energi. Misalnya kemarin menggunakan air dan menggunakan energi listrik. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai di buku tematik itu halaman, persiapkan ya bukunya. Oke, kalau di buku tematikmu halaman 32 itu di pembelajaran 6 ya. Itu tentang menjelaskan manfaat kerjasama dalam menjalankan hak dan kewajiban ya. Ibu mau tanya dulu, kemarin sudah mengerjakan semua tugasnya, sudah bisa membedakan ya mana yang benar-benar menjalankan kewajiban ya. Kalau kita sudah menjalankan kewajiban kita dengan baik dan benar, pasti kita mendapatkan hak yang kita inginkan ya. Karena hak dan kewajiban itu harus seimbang. Kenapa? Hak dan kewajiban itu harus seimbang karena kalau hak dan kewajiban tidak seimbang itu akan kacau. Misalnya kemarin penjelasan tentang menghemat air. Nah, itu adalah menghemat air itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Nah, kemudian hak kamu adalah mendapatkan air bersih. Kalau kamu tidak menghemat air, kalau airnya habis nanti akan apa akibatnya? Ya kan? Nah, akan kacau kalau kamu tidak menjalankan kewajibanmu dengan baik, kemudian hak kamu tidak akan terpenuhi nantinya. Ya. Sama halnya di sekolah, kalau kamu tidak menjalankan kewajiban kamu sebagai anak sekolah dengan baik, ya itu akan kacau. Dalam pembelajaran bisa saja akan terjadi kekacauan. Sama halnya di rumah ya. Di rumah pun kita sudah Ibu jelaskan pada pembelajaran pertama kemarin ya. Pas pertama kita membahas tentang kewajiban, hak dan kewajiban ya. Di rumah kita mempunyai hak dan kewajiban, di sekolah kita mempunyai hak dan kewajiban. Begitupun dalam masyarakat kita mempunyai hak dan kewajiban. Nah, kedua kata ini tidak bisa dipisahkan ya. Ingat itu, hak dan kewajiban kita tidak bisa pisahkan. Hak itu adalah yang kita terima, kemudian kewajiban hal yang kita wajib lakukan, hal yang harus kita lakukan. Harus kamu ingat ya. Oke, nah untuk hari ini kita akan membahas, perhatikan bukumu halaman 32 ya. Kalau di atas, ayo mengamati, coba perhatikan di situ kamu baca bukumu bahwa dikatakan bahwa beras merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kenapa dikatakan beras merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Di IPS Ibu pun sudah jelaskan ya. Beras itu merupakan bahan pokok makanan yang diambil dari tumbuhan. Nah, tumbuhan kemarin itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kenapa dikatakan dapat diperbaharui? Karena dapat dilestarikan ya. Nah, beras itu merupakan makanan pokok orang Indonesia karena kita bukan orang barat ya. Kalau kita orang barat itu mungkin saja dalam sehari kalau kita hanya makan roti bisa hidup, tapi karena kita orang Indonesia makanan pokok kita itu adalah beras. Nah, coba perhatikan, beras adalah salah satu bahan pangan penghasil energi dalam tubuh manusia untuk melakukan aktivitas. Nah, ingat ini bahwa beras itu merupakan penghasil energi bagi tubuh kita. Kita makan nasi supaya kita bisa kenyang. Nah, kalau kita kenyang berarti tubuh kita mendapatkan energi untuk melakukan akan aktivitas kita. Nah, itu adalah salah satu fungsi beras bagi tubuh manusia, bahwa merupakan penghasil energi. Nah, kemudian kalian tahu nggak bagaimana caranya mendapatkan beras? Pasti kalian tahu, harus ditanam dulu ya. Petani harus menanam dulu. Nah, petani ini harus melakukan kerjasama, ya kan? Tidak mungkin dia melakukan, bisa saja dia melakukan sendiri, tapi itu mungkin dibantu oleh alat-alat pertanian ya, misalnya traktor, ya kan? Kalau di kampung Ibu ya, di kampung Ibu orang menanam padi itu berkelompok. Tidak hanya dilakukan satu orang. Misalnya hari ini orang tahu bahwa di rumah
di sawah si A hari ini menanam, ayo kita ke sana. Mereka bergotong royong. Nah, setelah bergotong royong, ya, bergotong royong berarti banyak orang, ya. Mereka bekerja sama melakukan supaya cepat selesai. Nah, coba perhatikan kalau saatnya nanti panen padi, orang itu yang datang bekerja saat itu disuruh datang menuai padi itu, memanen padi itu, dan orang itu akan dapat upah dari situ, ya, mendapatkan padi misalnya. Nah, itu adalah haknya. Dia sudah melakukan membantu orang itu untuk menanam padi. Nah, hak dia mendapatkan upah, ya, berupa padi dari pemilik sawah. Nah, seperti itu. Nah, coba perhatikan yang di bawah. Ayo berpendapat, menjelaskan manfaat kerjasama dalam menjalankan hak dan kewajiban, ya. Kerjasama dalam menjalankan hak dan kewajiban itu seperti apa? Kamu sudah tahu tentang kerjasama. Kerjasama itu tidak dilakukan oleh hanya satu orang, ya. Tapi yang pastinya kewajiban itu dilakukan oleh 2 atau lebih orang, ya. Nah, kenapa dikaitkan kerjasama dengan hak dan kewajiban ini? Ya, pastinya dikaitkan, ya. Misalnya, Ibu tadi sudah jelaskan. Nah, misalnya di sekolah, ya, kita melakukan gotong royong, itu berarti kita melakukan kerjasama, baik itu dengan teman-teman kita, baik itu bersama warga sekolah, ya. Nah, kalau kita sudah melakukan gotong royong untuk membersihkan sekolah, pasti hak kita mendapatkan lingkungan sekolah yang bersih dan rapi. Nah, itulah sebabnya tadi dikatakan bahwa hak dan kewajiban harus berkesinambungan, ya. Kalau kamu menjalankan kewajiban kamu dengan baik, yang pastinya hak yang harusnya kamu dapatkan itu kamu dapatkan dengan baik. Nah, itu tentang manfaat kerjasama dalam menjalankan hak dan kewajiban, ya. Oke, nah coba perhatikan gambar di buku kamu halaman 32 yang digambar ayo mengamati di situ, ya. Apa bentuk sumber daya alam yang digunakan dalam aktivitas di atas? Misalnya di sini ada mobil, ada kereta api, ada orang masak. Nah, kamu tahu nggak bahan bakar yang digunakan di sini? Nah, itu merupakan sumber daya alam. Bahan bakar itu termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau tidak dapat diperbaharui. Oke, misalnya bensin, itu bisa diperbaharui atau tidak? Karena ini asalnya dari alam, ya. Kalau bensin itu tidak dapat diperbaharui. Kalau habis, ya habis. Nah, makanya oleh sebab itu kita sebagai manusia diajak untuk selalu berhemat, ya. Itu oke. Itu tadi ya penjelasan Ibu mengenai menjelaskan manfaat kerjasama dalam menjalankan hak dan kewajiban. Kalian sudah paham, ya, kenapa kerjasama itu perlu dalam menjalankan hak dan kewajiban kita. Ya, sudah Ibu jelaskan tadi, kalau di sekolah kita mempunyai hak, ya. Jadi kamu bisa mengaitkan, oh iya, kita perlu bekerja sama supaya hak dan kewajiban kita itu tetap kita jalankan dengan baik, ya. Oke, nah, kelas 4 untuk hari ini Ibu akan kasih tugas sama kalian, ya. Ibu tadi sudah jelaskan sedikit di halaman 32 itu ada di situ, coba kamu baca di ayo mengamati. Apa bentuk sumber daya yang digunakan dalam aktivitas di atas? Nah, di sini ada 3 gambar, kamu lihat, ya. Ada 3 gambar. Aktivitas pada gambar di atas menggunakan bahan dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ibu tadi sudah jelaskan juga bahwa contohnya ini itu tidak bisa diperbaharui, ya. Nah, sekarang tugas kamu adalah, ya, ingat tugas kamu adalah sebutkan aktivitas sehari-hari yang menggunakan bahan dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jelaskan pula manfaat sumber daya Jelaskan pula manfaat sumber daya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke. Perhatikan tugas kalian adalah mencari kegiatan sehari-hari yang memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sudah Ibu jelaskan di pelajaran IPS kemarin, ya, bahwa sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini, ya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah ini, ya. Sudah bisa kalian mengerjakan tugas ini, ya. Jadi coba cari kegiatan-kegiatan dalam kehidupan kamu sehari-hari yang menggunakan bahan
sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya. 5, harus mencari 5. Oke, boleh mencari gambarnya, boleh hanya menuliskan namanya di atas, misalnya tadi memasak nasi ya, atau memasak sayur, baru kamu jelaskan ke bawah. Kelas 4, untuk kita kelas 4 ini sudah belajar mengarang ya. Jangan hanya berpatokan pada teks yang ada di buku ya. Makanya itu Ibu anjurkan sama kalian rajinlah membaca buku ya. Jangan hanya di rumah menonton YouTube dan menonton video-video kartun misalnya ya. Ada saatnya, alangkah baiknya di rumah, karena kita saat ini sedang belajar dari rumah. Silakan perbanyak waktumu untuk menonton. Tidak apa-apa menonton YouTube, tapi menonton hal yang baik. Dan di bahasa Indonesia juga Ibu perhatikan ya, Pak Ardi itu selalu mengingatkan kalian bahwa di HP itu sebenarnya ada untuk story-story ya, ada aplikasi untuk buku-buku cerita. Nah, coba kalian download itu, baru kalian perbanyak untuk membaca, karena mau membaca itu menambah wawasan kita. Nah, Ibu sangat yakin kalau kamu banyak membaca, wawasan kamu akan bertambah. Tapi kalau kamu malas membaca, Ibu yakin kurang wawasan kita ya, karena membaca itu memperbanyak ilmu. Oke, nah sekian pelajaran kita untuk hari ini. Untuk kelas 4, semangat ya untuk belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan ya, tetap dengar-dengaran kepada orang tua, karena saat ini pengganti bapak ibu guru di rumah itu adalah orang tuamu. Jadi anggap saja kalau kalian belajar, orang tuamu adalah guru kamu. Oke? Mari kita berdoa.